Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Arif Effendi selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Rekan setim saya Mas Muhammad Lutfi dan Mas Muhammad Nasrul Azhar yang nanti juga akan menjadi pemateri. Rekan-rekan sekalian yang mengikuti mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang saya banggakan tentunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Ma'ruf Syafullah. Saya akan menjadi moderator dan juga pemateri nantinya untuk presentasi hari ini dari kelompok ketiga yang berjudul Efektivitas Dakwah. Bukan hanya efektivitasan dakwah semata, kita akan berbicara terkait tingkat efektivitas dakwah melalui media internet, terkait pengertian, strategi, dampak, baik dampak positif maupun yang negatif, dan tentunya tingkat efektivitasan dakwahnya. Akan kami rangkum menjadi materi yang cukup ringan namun tetap berbobot untuk kita bahas di Sabtu ini terkait presentasi materi kelompok ketiga. Selamat menyaksikan. Teman-teman sekalian, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini, gadget, gawai, PC, laptop, dan lain sebagainya, yang dahulu hanya kita anggap sebagai kebutuhan pendamping, sekarang berubah alih fungsi. Karena semua orang membutuhkan, apalagi di era yang serba modern ini, berubah alih fungsi yang dari awalnya sebagai media pendamping, kebutuhan pendamping maksud saya, kemudian berubah fungsi menjadi kebutuhan pokok. Kita sebagai mahasiswa juga membutuhkan media internet ini untuk melakukan berbagai macam tugas yang fungsi kita sebagai seorang mahasiswa. Presentasi, cari bahan skripsi, tesis, jurnal, bahan penelitian, stalking mantan, kepoin gebetan, semacam-macam. Kita membutuhkan itu. Namun, di tengah kesimpang siuran teknologi yang amat sangat luar biasa ini, kita ternyata mampu mengambil satu kemanfaatan, yang kemanfaatan itu bisa kita dapatkan bukan hanya di dunia, namun juga di akhirat. Menggunakan media dakwah internet digital sebagai cara untuk berdakwah. Terkait definisi sinkronisasi antara media digital internet ini dengan dakwah dan lain-lain sebagainya akan disampaikan terlebih dahulu oleh rekan saya, Mas Lutfi dan Mas Nasrul. Kepada Mas Lutfi dan Mas Nasrul selaku rekan satu tim saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak dosen, kemudian yang kami hormati rekan-rekan satu kelompok. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan presentasi atas makalah yang telah kami tulis yang berjudul Strategi Dakwah Melalui Media Internet. Memulai pembahasan pada kesempatan kali ini, kami ingin mengutip perkataan Syekh Hasan Al-Banna, yang mana perkataan ini sudah familiar di telinga kita. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini adalah da'i sebelum menjadi apapun. Profesi kita adalah seorang da'i sebelum mempunyai profesi apapun. Artinya, ketika kita telah bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di dalam diri kita ada kewajiban untuk berdakwah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, walaupun dengan level yang berbeda-beda. Mulai dari mengajak diri kita, kalau punya kemampuan dan kesempatan kita bisa mengajak manusia yang lain, mulai dari keluarga kita ataupun masyarakat secara umum. Kita hidup di zaman modern, yang mana kita sudah tidak bisa lepas dari yang namanya internet. Internet ini sudah masuk dalam kehidupan kita. Internet jika jatuh kepada orang yang benar, maka akan memberikan manfaat yang luar biasa. Adapun jika dia berada di tangan orang-orang yang tidak benar, yang tidak punya iman, maka juga akan memberikan madarat yang luar biasa. Makanya kita sebagai pendakwah,
kita sebagai dai harus mempunyai kemampuan untuk menggunakan internet ini supaya dakwah yang kita lakukan ini bisa maksimal. Karena kita berada di zaman internet, makanya strategi dakwah harus kita kuasai, harus mampu kita gunakan supaya dakwah yang kita lakukan ini lebih optimal dan bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mengawali pembahasan dari makalah yang telah kami tulis, berawal dari judul strategi dakwah. Strategi ini berawal dari kata stratego dari bahasa Yunani yang berarti merencanakan. Secara umum, strategi mempunyai arti kebijaksanaan maupun rencana yang disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar tujuan mampu mencapai titik yang efektif dan efisien, maka dibutuhkan strategi yang tepat. Kemudian dakwah ini merupakan ajakan atau menyeru kepada manusia untuk mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang mungkar untuk kesuksesan dunia maupun akhirat. Artinya ketika manusia ini melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka dia akan mendapatkan manfaat yang baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, pengertian media internet. Internet ini adalah suatu sistem atau jaringan komunikasi yang terhubung di seluruh dunia tanpa mengenal batas dan mengenal waktu. Kemudian strategi dakwah melalui media internet itu adalah bagaimana kita sebagai seorang dai harus mampu menggunakan internet ini dengan baik. Kita harus menguasai sendi-sendi sistem yang ada di dalam internet tersebut sehingga kita bisa mampu memanfaatkan media yang ada, memanfaatkan teknologi yang ada ini untuk kepentingan dakwah kita. Banyak sekali alat-alat yang bisa kita gunakan, baik itu YouTube ataupun Instagram ataupun Facebook, yang mana kita bisa menggunakan itu semua untuk kepentingan dakwah kita. Jika kita bisa menggunakannya dengan baik, kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka jangkauan dari dakwah kita akan tercapai lebih luas. Karena kita hidup di zaman seperti ini, maka kita orang yang mempunyai ilmu tentang dakwah, kemudian mempunyai iman, harus menggunakan internet ini dengan baik, harus bisa memanfaatkan media internet ini dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat lebih luas, bisa dimanfaatkan kalangan terutama kaum muslimin ini lebih jauh. Kepada yang saya hormati Bapak dosen Pak Aris selaku pengampu di mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, dan juga rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya sayangi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi tugas saya pada siang hari ini. Baik, nama saya Muhammad Nasrul Azhar. Saya mahasiswa dari manajemen dakwah semester 5. Di sini saya ingin menyampaikan tugas atau menyampaikan makalah kami, mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi Dakwah Melalui Media Internet. Tentunya pada era modernisasi atau yang kita kenal dengan era milenial, begitu banyak perubahan yang terjadi, baik dari segi teknologi ataupun dari segi pemikiran. Dengan hadirnya fasilitas internet merupakan yang terlengkap dan juga terefisien, di mana segala bentuk dan macam informasi dapat diakses dengan mudah dan juga murah. Contohnya, kemunculan media sosial memberikan kemudahan untuk lebih menjangkau
masyarakat luas. Kemudian media sosial juga memberikan berbagai kemudahan lain seperti lebih cepat dan bisa menyampaikan dakwah secara singkat dan simpel dan juga luas. Peran media sosial dalam berdakwah kini juga menjadi sangat penting karena melihat kondisi masyarakat yang khususnya kaum muda sudah banyak menggunakan media sosial yang ada. Hadirnya akses internet merupakan media yang tidak bisa dihindari karena sudah menjadi peradaban baru dalam dunia informasi dan komunikasi tingkat global. Baik, di sini saya akan menyampaikan strategi atau metode dakwah yang bisa kita lakukan melalui internet, melalui media internet. Yakni yang pertama ada website. Kita bisa menggunakan fasilitas website untuk berdakwah. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu dominan di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Seperti yang sudah banyak dilakukan oleh organisasi Islam maupun tokoh-tokoh ulama, berdakwah dengan menggunakan fasilitas ini dianggap lebih fleksibel dan luas jika dibandingkan dengan fasilitas lainnya. Mungkin saya akan sebutkan 1, 2, 3 contoh dari website yang sudah digunakan organisasi Islam ataupun tokoh untuk berdakwah. Yang pertama ada muslim.org.id, ada juga ukhuwah.org.id, ada juga myquran.com. Itu contoh-contoh dakwah yang menggunakan fasilitas website. Yang kedua, menggunakan fasilitas mailing list. Mailing list merupakan alamat email yang digunakan oleh para pengguna internet. Fungsinya untuk melakukan kegiatan saling berbagi dan bertukar informasi yang ada. Dengan fasilitas ini, dengan media ini kita bisa mengajak diskusi tentang keagamaan, kita bisa mengirim pesan-pesan moral kepada seluruh anggota yang ada dalam mailing list. Yang ketiga, menggunakan fasilitas chatting. Chatting adalah komunikasi berbasis teks yang dilakukan secara langsung atau dalam waktu yang nyata, yang hal ini adalah real time. Misalnya, ketika seseorang berkomunikasi dengan temannya, maka teks yang diketik dan dikirim akan langsung diterima oleh teman ngobrolnya. Dengan chatting memungkinkan untuk berinteraksi secara langsung yang sebenarnya ya. Jika dibandingkan dengan fasilitas yang lain yang kita sudah sebutkan di atas, ini ruang lingkupnya lebih sempit. Kenapa? Karena kegiatan dakwah melalui fasilitas ini atau melalui fasilitas chatting hanya berlangsung pada saat pelaku dakwah sedang online di internet saja. Saya sebutkan beberapa contoh aplikasi chatting yang bisa kita gunakan, yang bisa digunakan oleh seorang dai untuk berdakwah. Yang pertama ada WhatsApp. Yang ini mungkin sudah familiar dengan masyarakat saat ini. Ada juga Facebook Messenger, ada Yahoo Messenger. Dan di Instagram sendiri juga ada fasilitas chatting, yakni Instagram Messenger, atau juga ada Line maksudnya. Yang keempat, menggunakan fasilitas blog. Blog adalah salah satu jenis website yang kontennya berisi pemikiran satu atau beberapa penulis dan memiliki urutan posting secara kronologis dari konten terbaru hingga konten terlama. Dengan fasilitas ini, dengan blog, seseorang atau seorang dai dapat mengisi blognya dengan berbagai informasi yang berkaitan dengan ajaran Islam atau keagamaan, dan setiap saat pun dia bisa mengirim informasi dan bisa dibaca oleh pengguna yang dalam hal ini adalah mad'u atau mitra dakwah. Yang kelima, menggunakan fasilitas jejaring sosial. Contoh dari jejaring sosial yang biasa kita gunakan atau yang biasa digunakan masyarakat adalah Instagram, ada Facebook, ada YouTube, dan juga ada Twitter, dan masih banyak fasilitas-fasilitas dari jejaring sosial yang bisa digunakan untuk berdakwah. Bagikan sebuah dunia baru. Jejaring sosial dapat membuat dai
berkomunikasi dengan mad'u mitra dakwah lainnya layaknya kehidupan normal. Dengan fasilitas jejaring sosial ini, dai dapat berkunjung pada salah satu mitra dakwah lalu memberikan nasihat yang bersifat publik atau yang bersifat rahasia hingga bercakap-cakap atau ngobrol secara langsung. Yang selanjutnya saya akan sampaikan beberapa poin yang mungkin akan menunjang dakwah melalui media internet yang sudah saya sebutkan di atas. Yang pertama, mengusahakan untuk menggunakan semua media sosial yang memungkinkan untuk melancarkan strategi dakwah yang akan dilakukan. Agar dakwah secara maksimal dan lebih lancar, maka bisa menggunakan semua media yang didesain. Yang kedua, menggunakan bahasa yang kekinian atau menyesuaikan bahasa sesuai dengan mad'unya atau dengan mitra dakwah. Ketika kita atau seorang dai berhadapan dengan mad'u yang usianya remaja, maka bisa menggunakan bahasa yang kekinian agar mereka lebih tertarik dan lebih senang. Tapi ketika berhadapan dengan mad'u yang usianya lebih tua, maka bisa menyesuaikan dengan bahasa. Bagaimana teman sekalian terkait penjelasan dari kedua rekan saya? Untuk bagian saya terkait dampak. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, dampak terkait dakwah melalui media internet ada dua. Yang pertama adalah dampak secara positif dan dampak secara negatif. Kita akan berbicara terkait dampak secara positif dulu. Yang pertama, dampak secara positif adalah tentunya amal jariah. Sebagai seorang pendakwah, entah itu penulis maupun penyebar melalui media internet, kita mengetahui bahwa sekali kita mengakses media internet, kita masukkan informasi ke dalam media internet, apalagi itu terkait dakwah. Jika tidak ada yang menghapus, itu akan tetap ada di situ. Siapapun bisa mengakses, dari belahan dunia manapun bisa mengakses. Amal jariah tentunya akan kita dapatkan sebagai pelaku dakwah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentunya menambah khasanah keilmuan. Ada banyak orang yang kemudian mengakses media internet sebagai media dakwah, tentunya akan menambah khasanah keilmuan kita sebagai dai maupun sebagai mad'u. Kita bisa mencari keilmuan apapun yang kita butuhkan dari belahan dunia manapun dengan bahasa apapun, kemudian ditranslate ke dalam bahasa kita sendiri hingga kita mampu memahami. Khasanah keilmuan kita akan terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah akses yang tak terbatas. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, media internet mampu membuat kita menembus dimensi ruang dan waktu hanya dengan sekali snap saja. Dengan itu memudahkan kita untuk melakukan akses yang tak terbatas dari belahan dunia manapun untuk tentunya menambah khasanah ilmu dan sebagai amal jariah kita. Karena yang ketiga adalah terkait akses yang tak terbatas. Yang keempat adalah terkait efisiensi waktu dan biaya. Dengan gawai, dengan PC, kita mampu mengakses segala informasi, komunikasi apapun di dunia ini, mampu kita akses hanya dengan sekali snap saja. Dengan kemudahan itu mampu membuat efisiensi waktu dan biaya. Hanya dengan membeli kuota data kita mampu mengakses seluruh dunia ini dengan amat sangat mudah. Itu adalah keempat dari dampak positif dakwah melalui media internet. Kemudian kita akan berbicara terkait apa dampak negatifnya. Terkait dampak negatif dakwah melalui media internet, apalagi di zaman yang serba modern ini, kita sebagai pelaku dakwah, tentu sebagai dai maupun sebagai mad'u. Negatif yang pertama adalah ketika seseorang tidak mampu bijaksana dalam menggunakan teknologi, yang pertama akan muncul, kita akan kesulitan untuk membedakan mana itu informasi yang fakta, mana informasi yang hanya sekedar opini, mana informasi yang benar, dan mana informasi yang belum jelas kebenarannya atau bahkan informasi yang palsu. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan,
teknologi informasi dan komunikasi di zaman yang modern ini bersimpang siur di media internet hingga kemudian membuat kita kesulitan untuk membedakan mana itu fakta, mana itu opini belaka, pendapat, mana itu yang benar dan mana itu yang palsu. Kita sudah sekali membedakan karena kesimpang siuran data yang bahkan yang tadi sudah saya katakan sulit sekali untuk membatasi. Itu untuk kedua. Kemudian yang ketiga, munculnya ulama-ulama atau munculnya seorang yang mengatakan dirinya adalah seorang ahli namun tidak jelas khasanah keilmuannya, tidak jelas sumber ilmunya. Ada orang yang bukan dokter kemudian men-share ilmu tentang kesehatan. Ada orang yang bukan chef kemudian meng-share segala macam tentang tata cara memasak seolah dia adalah seorang expert. Dan ada juga seseorang yang bahkan tidak pernah ngaji, tidak pernah pesantren, tidak pernah bermujalasah, tidak pernah ketemu dengan ulama kemudian meng-share segala informasi terkait keagamaan. Lah, ulama-ulama yang tidak jelas keilmuannya akan menyulitkan kita sebagai mata untuk melakukan pengasisan informasi. Kita mengharapkan untuk meluaskan khasanah keilmuan kita, mendapatkan poin positif dari dampak persebaran teknologi melalui media internet. Namun jika ditemukan informasi-informasi yang tidak dari ahlinya, ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk mengatasinya. Kemudian yang keempat adalah kemalasan, kekurangsukaan untuk bertemu ulama maupun guru secara muajahah atau mujalasah. Dalam hal ini muajahah atau mujalasah adalah praktek di mana seorang murid bertemu dengan guru di sebuah tempat khusus dengan bertatap muka. Guru melihat secara langsung muridnya, murid juga melihat langsung gurunya. Nah, dikarenakan perkembangan teknologi yang amat sangat pesat, semua informasi bisa diakses di rumah. Maka untuk apa kita belajar ngaji langsung dari guru ngaji? Kenapa kita tidak belajar melalui media internet? Toh di situ juga ada. Kita tidak perlu belajar tentang makharijul huruf langsung kepada ahlinya. Kita cukup belajar melalui media internet saja, di situ juga sudah ada. Nah, hal-hal seperti ini merupakan contoh negatif atau dampak negatif dari persebaran teknologi di mana munculnya kemalasan untuk melakukan muajah maupun mujalasah dengan ahlinya secara langsung di sebuah tempat yang khusus. Dampak positif maupun negatif ini muncul terkait bagaimana seorang pelaku dakwah maupun seorang yang menggunakan media internet ini mampu tidak menggunakannya dengan bijaksana dan dengan benar. Jika dengan bijaksana tentunya akan memunculkan dampak positif. Namun jika tidak bijaksana, tidak benar, tentunya akan memunculkan dampak negatif. Itulah dampak dakwah melalui media internet versi kelompok 3. Baiklah, sekarang yang terakhir yaitu terkait efektivitas. Jika kita tadi sudah berbicara terkait dampak, kita berbicara terkait efektivitas. Efektif tidak sih dakwah melalui media internet? Terlepas dari positif maupun negatif ini, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwasanya tergantung kebijaksanaan pengguna internet untuk melakukan akses data hingga mendapatkan data yang positif, maupun jika dia tidak bijaksana dia akan mendapatkan akses yang negatif. Ketika seorang melakukan akses secara positif, tentunya itu efektif dalam melakukan dakwah melalui media internet. Karena apa? Karena dengan informasi yang amat sangat menyeluruh, amat sangat luas ini mampu menembus dimensi ruang dan waktu dengan sekejap. Khasanah keilmuan amat sangat luas di luar sana hingga mampu kemudian kita akses hanya dari dalam rumah. Itu mampu mengefektivitaskan dakwah yang dakwah dahulu hanya terbatas secara tempat dan waktu. Sekarang secara efektif kita mampu mengakses media dakwah dari mana saja. Oke. Jadi secara inti kelompok 3 menyatakan bahwa dakwah melalui media internet adalah hal yang efektif. Apalagi di era yang globalisasi, serba modern dan perubahan yang menyeluruh yang luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi demi materi sudah kelompok 3 bahas. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang telah menyaksikan. Semoga mampu mendapatkan poin positif, menambah khasanah keilmuan kita sebagai seorang mahasiswa dan khususnya sebagai pelaku dakwah baik sebagai dai maupun sebagai makmum. Yang terhormat Bapak Arif Effendi, saya ucapkan terima kasih tentunya. Dan untuk kedua rekan saya Mas Lutfi dan Mas Nasrul, terima kasih telah membantu presentasi ini dengan tentunya lebih baik daripada saya.
Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok 3 tentunya mampu menambah hasanah keilmuan, dan dari segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan datangnya dari kami sendiri. Sekian dari kelompok 3, saya mohon izin rekan-rekan sekalian untuk menutup karena tadi saya buka. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.